Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya ya. Iya, tentunya kalau kita membaca dalam Alkitab, walaupun referensinya sedikit, sedikit, memberikan bahwa dia memang orang yang memang dia punya tekad. Pokoknya Tuhan, kalau bisa jangan dulu saya mati sebelum saya lihat Mesias. Saya ketemu Mesias. Roh Kudus mengerahkan mereka untuk menyambut anak itu. Ya. Jadi pada waktu mereka menyambut Mesias itu, keinginan itu yang mereka bawakan, dan Hana dengan kehidupannya memang menunggu saat-saat seperti itu. Cornerstone, senang banget nih kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di episode kali ini, episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku, Hasyela, dengan partner aku, Raivaldo Siburian. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah dan kabar Hasyela juga tentunya? Baik banget dong tentunya, senang banget bisa ketemu lagi nih kita di sini. Bahas-bahas Alkitab, kapan lagi? Sendiri kabarnya gimana? Kalau saya luar biasa. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi Kak Dedo, cerita apa lagi nih? Cerita Alkitab apa lagi nih yang akan kita bahas? Tapi tunggu. Apa tuh? Sebelumnya, aku mau kasih tahu, mau kabarin kalau misalkan ada yang istimewa sepanjang bulan ini. Apa tuh, Kak Sel? Jadi, kita akan ada quiz Cornerstone dan tentunya berhadiah juga loh. Wah. Pasti kuisnya berhadiah dan hadiahnya bukan kaleng-kaleng ya, Kak? Besi-besi, iya. Enggak bercanda. Pokoknya hadiahnya nggak akan mengecewakan kalian. Iya. Justru kita di sini pengen banget jawab pertanyaan, tapi nggak mungkin kita yang jawab. Iya, betul. Nah, nanti di akhir acara nanti akan ada kuis, jadi teman-teman jangan skip acara ini. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan membahas tentang dalam daging, pelajaran keempat dengan judul Apa yang kamu cari, yang kamu dapat. Di mana inti dari pelajaran ini adalah Simeon dan Hana menantikan dengan antisipasi akan kedatangan Mesias. Mereka tidak dikecewakan. Nah, betul banget. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Nah, lalu mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Tuhan kepada Tuhan ya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Betul. Roh Kudus ada di atasnya yang telah dinyatakan kepadanya. Kemudian anak itu dibawa masuk, ia menyambut anak itu sambil memuji Allah. Wah, nah si Simeon ini berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan suatu perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata bagi pikiran hati banyak orang. Dan di sana ada Hana juga, seorang nabi perempuan yang sudah sangat lanjut umurnya, usia. Dan dia ini gak pernah meninggalkan bait Allah siang maupun malam.
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembali lagi mereka ke Nazaret, ke Galilea. Gila, seru banget ya ceritanya. Iya, benar. Ini mana pelajaran ini mengajarkan perjalanan Tuhan Yesus ya dari masa kecilnya ya. Nah, penasaran banget gak Kak Sela nih? Tentu dong, jadi penasaran banget pengen diskusi lebih lanjut lagi. Ya. Dan tentunya selanjutnya akan lebih penasaran lagi. Iya, betul. Nah, oke lah kalau kayak gitu teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tapi tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menjanjikan Alkitab untuk kamu menghubungkan dalam kehidupan nyatamu. Nah, saat ini kita akan ngebahas tentang pelajaran yang keempat. Ya. Dengan judul, apa yang kamu cari, yang kamu dapat. Ya. Dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Lukas 2 ayat 25-26. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Boleh. Kita baca di Lukas 2 ayat 25 dan 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia datang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Wah, nah di segmen ini teman-teman telah hadir juga bersama kita the one and only Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta, apa kabarnya? Sehat-sehat. Puji Kalian Tuhan. juga kabarnya? Puji Tuhan, sehat sekali Pendeta. Nah, Pendeta, kita punya banyak banget di pertanyaan. Dan pertanyaan kita ini pasti dengan pelajaran kita 1 minggu ini. Benar banget Pak Pendeta. Nah, jadi untuk pertanyaan langsung aja ya. Kita. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya kita kasih ke Pak Pendeta. Ya. Dengan sedikitnya informasi mengenai kehidupan Yesus pada waktu dia masih anak-anak, kenapa menurut Pendeta kejadian ini yang dicatat dalam Alkitab? Iya, Alkitab kan kalau semuanya ditulis tentang masa kanak Yesus juga ya. Kan juga pada intinya bahwa Yesus datang tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Bagaimana cara menyelamatkan manusia itu adalah hal yang lebih penting kan. Misalnya pada saat-saat dia mulai dalam pekerjaannya, ya, mulai mujizat pertama, kemudian dia bekerja, ya, mulai dia disukai banyak orang tapi juga dibenci, sampai pada keputusan untuk menyalibkan, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit. Dan itu lebih penting dibandingkan dengan masa kanak-kanak misalnya. Dia kita hanya dapat informasi kan sedikit ya. Misalnya seperti pelajaran kita sekarang, ya, dia masih baik, kemudian dibawa ke Ka'bah, ya, kemudian pelajaran lain juga memberikan bagaimana dia membantu orang tuanya, ya, sebagai pekerja tukang kayu gitu ya. Kan hanya itu aja kayaknya. Tapi kalau dipanjangin tentunya tapi yang pasti bahwa Yesus hidup masa kanak-kanak pun dia tetap tidak melakukan dosa. Nah, itu bagaimana ininya, tidak ada catatan ininya, tapi kita yakin dan percaya orang tuanya sudah dikasih tahu pelajaran kita yang minggu lalu, ya, orang tuanya sudah dikasih tahu bahwa ini memang adalah Allah, ya, adalah Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Jadi dia juga sudah dituntun bagaimana untuk memeliharanya dan lain sebagainya sampai kepada pelajaran kita pada saat ini. Baik, Pendeta. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah, menurut Pak Pendeta sendiri, itu bagaimana atau jenis orang seperti apa sih si Simeon itu, Pak Pendeta? Iya, tentunya kalau kita membaca dalam Alkitab, walaupun referensinya sedikit, Simeon ini, sedikit, memberikan bahwa dia memang orang yang memang dia punya tekad, pokoknya Tuhan kalau bisa jangan dulu saya mati sebelum saya lihat Mesias, saya ketemu Mesias.
Dan entah bagaimana tentunya Roh Kudus memberikan satu dorongan kepadanya bahwa anak yang masuk itu adalah Mesias, sehingga dia memberikan sambutan untuk itu. Jadi tentunya kalau lihat Simeon, orang yang memang berserah pada Tuhan, orang yang memang mengikuti apa yang kata Roh Kudus katakan, sehingga dia kan ikut aja ya. Dia ikut, dia berada, kemudian dia berada dalam Ka'bah, kemudian dia walaupun permintaan itu ya, dan pelajaran kita katakan bahwa Roh Kudus menuntun dia, Roh Kudus juga memberikan padanya untuk berkata-kata mengenai Mesias, mengenai Yesus yang lahir itu. Jadi dia memang seorang yang memang pelajar Alkitab, dan menurut pada Alkitab ini yang penting kita untuk coba dalam hidup kita tuh sedikit-sedikit untuk dengar Roh Kudus. Ini Roh Kudus bukan yang bohong ya. Ini Roh Kudus nggak yang nuntun kita ya. Tapi kadang-kadang kan kita dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang misalnya kita memang di Roh Kudus minta supaya kita membantu orang lah misalnya ya, yang mudah lah membantu orang gitu ya. Oh ini ada, begitu kita lihat, enggak, ke sini aja. Kita nggak mau kita nggak mau ini. Padahal sebenarnya Roh Kudus memang menuntun, tapi mungkin banyak cerita juga bagaimana Roh Kudus menuntun seseorang sehingga dia bisa menyelamatkan orang lain gitu ya, menyelamatkan orang lain, membantu orang lain, termasuk Simeon ini yang dituntun untuk bisa mengungkapkan keinginan hatinya, Tuhan penuhi. Kemudian dia juga memberikan siapa Mesias itu sebenarnya. Terima kasih Pendeta atas jawabannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Gini Pak Pendeta, apakah Simeon dan Hana ini adalah jenis orang dengan pengharapan akan Mesias seperti kebanyakan orang lainnya? Atau mereka sedikit unik pada zamannya? Mungkin keinginannya itu pada zamannya ya tentunya satu hal yang unik gitu ya. Walaupun mungkin sudah dengar ya, sudah dengar bahwa akan lahir dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak bahwa kalau kita mempelajarinya bahwa Simeon dan Hana ini sampai tua pun mereka ingin Tuhan jangan dulu lah ya. Mungkin kita pernah dengar juga kalau orang tua kita ya, saya nggak ini sebelum kamu menikah. Aduh, pahopuku menikah dulu lah kau gitu kan. Kita sampai begitu menikah baru dia rasa puas dia. Mungkin seperti itu ya. Jadi keinginan hatinya agar boleh melihat Mesias, bahkan mengucapkan Roh Kudus menuntunnya untuk mengucapkan berapa hal siapa Mesias itu. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta telah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan buat kita juga ya, buat teman-teman di rumah. Betul banget nih. Nah, teman-teman, kita akan membahas lagi lebih dalam tentang pelajaran 1 minggu ini. Tapi kita akan dengar dulu apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Berikut ini. Halo Sahabat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu di Palestina tempat dari budak kafir dan wanita sangat rendah? Namun Injil Lukas berisikan kisah-kisah orang buangan, menyedihkan dan mereka yang sering direndahkan, seperti wanita, anak-anak, dan janda. Kenyataannya ada 43 referensi kepada wanita di dalam Injil Lukas. Lebih jauh lagi, 25% dari seluruh ayat-ayat yang merujuk kepada janda terdapat pada Injil Lukas. Nah, itu dia informasi untuk sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nah, tadi itu dia. Barusan kita udah dengar informasi dari Profesor Corner. Benar. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk baca buku sekolah sahabat kita, Sekilas Cahaya Kita, yaitu keterangannya, waktu Simeon masuk ke dalam Ka'bah, dilihatnya lah satu keluarga tengah menyerahkan anak sulungnya di hadapan imam. Keadaan mereka menunjukkan adanya kemiskinan, tetapi
Simeon mengerti amaran Roh, maka hatinya pun tergeraklah dengan amat sangat bahwa anak bayi yang tengah diserahkan kepada Tuhan itu ialah penghiburan Israel. Orang yang ia rindu hendak melihatnya. Nah, oke, kita udah baca buku Sekolah Sahabat kita. Dan kita masih bersama dengan Pendeta Bini Tambunan. Iya. Nah, Pak Pendeta, nih di sini kita mau bertanya lagi nih. Kita kan sudah tahu nih bahwa pola hidup Hana ini yang selalu hidup di bait suci, apakah itu berpengaruh kepada orang lain? Ya. Iya, Alkitab juga sedikit memberikan referensi siapa Hana ini, hanya dikatakan bahwa ya dia itu anak Famuel dari suku Aser, ya, kemudian sudah lanjut umur, dia sudah nikah tapi dia akhirnya jadi janda gitu ya, dan dia hidup hanya di Ka'bah yang memberikan satu keinginannya juga sama seperti Simeon bahwa saya mau lihat Mesias ini gitu ya. Memang keinginan yang sangat bagaimana mereka menginginkan bahwa kalau dapat sampai akhir pun saya boleh dapat lihat Mesias itu, saya boleh tahu mana itu Mesias ya. Dan pada waktu datang itu kan dikatakan bahwa ini bukannya seorang yang pejabat, kemudian anak pejabat, wah mikir nih anak atau anak siapa, anak presiden mana pakai singlet. Iya. Ya, jauh dari rame. Ini kan nggak seperti itu. Memang dikatakan datang bahkan dengan segala kemiskinannya, kelihatan memang miskin pada saat itu, ya. Tapi mereka yang punya keinginan dan Roh Kudus mengabulkan keinginan mereka itu, Roh Kudus menggerakkan mereka untuk menyambut anak itu. Ya. Jadi pada waktu mereka menyambut Mesias itu, keinginan itu yang mereka bawakan, dan Hana dengan kehidupannya memang menunggu saat-saat seperti itu. Gitu. Nah, Pak Pen, pertanyaan berikutnya ini kan ada ungkapan terakhir yang menyatakan, dan berbicaralah tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, bagaimana menurut tanggapan orang lain terhadap kata-katanya itu, Pendeta? Apa yang mereka lakukan? Iya, ya ini juga tidak ada referensi ya. Tapi kalau kita melihat akan hal ini, kemudian hamba Allah lain yang menuliskan itu, pada waktu kata-kata ini terucap, beberapa orang yang memang setia tuh mempercayainya, tapi yang lain di luar itu mereka tidak percaya bahwa ini Mesias ini gitu kan, nggak ada kan. Itu sebabnya sampai kepada pekerjaan Yesus mulai, ya dia panggil murid-muridnya, kemudian mengadakan mujizat, orang kan baru mulai tahu, oh ini ada orang yang bisa melakukan ini, ya. Dari dia kecil mulai penyerahan itu, ya, bahkan dari mulai dia lahir. Dengan pelajaran kita berikutnya, misalnya orang-orang dari timur datang, ya, itu tidak ada gambaran bahwa orang akan menyambut dia, ya, menganggap dia, wah ini bayi yang kecil atau anak, begitu dia menjadi seorang anak kecil, wah anak yang akan ini, nggak ada catatan untuk itu. Ya, jadi gambarannya bahwa tentunya sambutan mereka itu adalah sambutan yang biasa saja. Oh ini memang jadi indikannya tidak ada sambutan yang memang memberikan dorongan bagi mereka untuk menjaga, bahkan untuk lebih mengerti siapa Mesias itu sebenarnya. Oke, berdasarkan pelajaran ini kita tahu bahwa Simeon kan tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Iya, betul. Nah, kita bisa bayangin kan betapa tidak sabarnya menunggu akhir dari penantiannya. Ya. Nah, gimana sih, bagaimana bisa kisah ini dihubungkan dengan mereka yang hidup di masa sekarang ini? Iya, masa sekarang ini kita kan rindu Tuhan datang ya. Kita rindu Tuhan datang. Betul. Ya. Dan tadi saya sudah kasih contoh, orang-orang tua kita kan biasanya keinginannya pada kita ya. Ya. Aduh, maunya anakku ini nikah dulu, baru aku tenang gitu ya. Apalagi sebagai orang Batak misalnya, supaya ini bisa gini gitu ya, dibandingkan begini posisi semuanya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, hampir setiapnya. Tapi kalau kita
nggak pelajari juga bahwa kalau kita punya keinginan, orang-orang tua kita kan ada keinginan, aduh maunya saya sampailah, saya mau umur saya, ada orang tua mengatakan, pendeta saya mau umur saya sampai 100 tahun lebih, sampai Tuhan datang saya mau lihat. Tetapi saya nggak mau sakit-sakitan pendeta untuk menunggunya, Maksudnya kalau memang saya ini Tuhan ya perpendek pun umur saya nggak apa-apa lah. Ya, yang penting saya bisa lihat nanti pada waktu kebangkitan. Gitu. Jadi kita sebenarnya punya keinginan untuk itu supaya pada waktu Tuhan datang kita bisa untuk melihat langsung ya peristiwa besar itu di mana Dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Amin. Terima kasih pendeta atas jawaban-jawabannya. Pasti teman-teman di rumah juga terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendengar pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama saya Samuel Cornelius. Sekolah saya di Perguruan Advent 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Gavrila Madeline Simbolon. Asal saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Christopher Alfredo Stephen Keinsham. Aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau menurut saya setuju karena sebelum Yesus lahir atau masih ada di ibadah Maria, sudah tertulis di Alkitab bahwa Yesus itu adalah anak raja. Kalau saya sih setuju karena pada zaman dahulu semua yang ada di masyarakatnya ingin bahwa ada seorang bayi raja tuh datang ke bumi. Kalau aku setuju karena kalau aku jadi orang di zaman itu, Yesus itu kan Tuhan ya, dan Dia pasti diarahkan jadi raja untuk menyelamatkan bangsa Israel di zaman itu. Nah, itu dia tanggapan-tanggapan dari teman-teman Cornerstone kita nih. Keren banget ya. Banget. Nah, gak terasa nih Sel, ini sudah di penghujung acara kita. Padahal dari tadi pembahasan kita menarik-menarik banget ya. Iya, penasaran banget ya tentang pelajaran kita selanjutnya apa juga ya. Nah, sekarang kita mau berakhir dan pendeta mungkin boleh memberikan kesimpulan terkait pelajaran kita 1 minggu ini. Baik, kesimpulan pelajaran Sekolah Sabat kita mengenai apa yang kamu cari, yang kamu dapat, itu adalah keinginan yang diungkapkan oleh Simeon bahwa dia ingin untuk jangan dulu sampai Tuhan ambil nyawanya sebelum bertemu dengan Mesias. Dan Allah mengizinkan hal itu boleh menjadi bagiannya. Tentunya satu sukacita bagi kita. Apa yang kita bisa pelajari bagi kita, kalau memang ada keinginan kita, mari sampaikan kepada Allah. Mari sampaikan kepada Tuhan, mari sampaikan kepadanya, Tuhan saya ingin ini. Nah, kalau memang itu kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Dan tentunya satu kesukaan bagi kita apabila keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Oke, terima kasih. Luar biasa banget ya kesimpulan yang diberikan Pak Pendeta tadi. Semoga kesimpulan itu bisa menguatkan iman percaya kita semua. Nah, teman-teman di rumah nih, seperti tadi yang kita bilang di awal pembicaraan kita, akan ada kuis berhadiah. Nah, dan silakan jawabannya boleh kalian tulis di kolom komentar sosial media ataupun melalui IG Story IG Hope Channel Indonesia. Nah, pertanyaan ini ayo didengar baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh yang menanti kedatangan Mesias? Saya ulangi. Siapakah tokoh yang menanti kedatangan Mesias? Dulu, kalau misalkan kemarin nih memperhatikan pertanyaan yang dikasih, ini pertanyaannya nggak jauh asing dari yang kemarin pembahasan kemarin. Pembahasan kita. Nah, jadi teman-teman dapat nulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia. Betul. Atau kalian bisa membalas jawabannya tag ke IG Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone 4 jawaban.
Contohnya nih, misalkan jawabannya adalah anggur. Ya. Jadi ketik #cornerstone 4 spasi jawabannya. Si anggur. Jadi spasi anggur gitu. Jadi buruan kalian ketik jawabannya untuk menangin hadiah karena hadiahnya kan menarik banget ya. Betul. Dan kalau kalian mau cek pemenangnya bisa langsung cek di IG story Instagram Hope Channel Indonesia. Nah, baik Pak Pendeta, mungkin di akhir ini boleh mendoakan kami yang ada di studio dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur pelajaran pada saat ini mengajarkan bagi kami bahwa Simon begitu menginginkan untuk melihat dan berjumpa dengan Mesias dan Tuhan mengabulkannya. Kiranya itu juga boleh menjadi satu kekuatan bagi kami. Tuhan kiranya boleh memberikan yang terbaik bagi kami, permohonan kami yang berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjawabnya. Kami ingin berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun, memberkati dalam segala aspek kehidupan mereka, yang bersekolah dan berkuliah. Tuhan juga boleh menuntun, memberikan kepada mereka kerajinan serta kepintaran agar boleh mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah mendoakan kami. Terima kasih Pak Pendeta. Baiklah, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny. Ya. Kedua berakhir ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Nah, untuk itu teman-teman semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman. Dan lihatlah apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan teman-teman semua. Terima kasih sahabat Hope Channel karena kalian selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.